وثبت أقدامكم. Dua hal yang termasuk dosa kufur kecil atau dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua adalah an-niyahah. Mencela nasab dan an-niyahah. Mencela nasab di sini para ulama katakan bahwasanya di antara bentuk mencela nasab adalah meragukan nasab orang yang sudah terkenal atau yang sudah ma'ruf. Jadi ini diantara bentuk dosa besar yang tidak diharamkan di dalam syariat ketika kita itu meragukan nasab orang lain. Ketika kita sudah mengetahui bahwasannya si fulan anaknya si fulan, artinya kita meyakini dan mempercayai apa yang dia katakan selama ya kita tidak kecuali mungkin kita butuh untuk keterangan lebih lanjut apakah benar dia anak si fulan karena sebab ya sesuatu yang harus disampaikan kepada dia. Mungkin ada hak dia yang harus diberikan sehingga kita mencari tahu kebenarannya. Ini kalau seandainya nggak ada hal yang penting, maka jangan sampai kita meragukan nasab orang lain. Demikian juga kalau seandainya dia mengaku ya keturunan fulan ataupun fulan cucu Nabi dan lain sebagainya, ya sudah kita mempercayai apa yang dia katakan. Jangan sampai kita meragukannya kecuali ada hal-hal penting yang mengharuskan kita untuk mencari tahu kebenarannya. Karena memang meragukan nasab orang ini termasuk dosa besar yang diharamkan di dalam syariat. Kemudian bentuk yang kedua di antara mencela nasab adalah meremehkan nasab orang. Jangan sampai kita meremehkan nasab orang lain. Oh, nasab fulan ini demikian, merendahkan nasab orang lain. Semuanya sama. Jadi kita memuliakan seseorang itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketaatannya, karena takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita meremehkan nasab orang lain siapapun dia. Kemudian yang kedua adalah niyahah, meratapi mayit. Dan ini yang banyak dilakukan, terutama bagi para wanita. Artinya an-niyahah, meratapi mayit. Dan nanti insya Allah mungkin pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan yang diantara bentuk-bentuk niyahah, yaitu meratapi mayit ya, yang banyak kita lihat yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu mereka menangis dengan mengangkat suara. Jadi menangis dengan mengangkat suara ini termasuk bentuk niyahah, meratapi mayit yang dilarang dalam syariat. Kalau hanya sekedar tetes air mata sedih itu wajar, karena itulah fitrah manusia. Itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada setiap manusia. Nabi pun nangis ketika anaknya meninggal. Tapi yang bermasalah di sini ketika seseorang itu menangis dengan mengeraskan suara, berteriak dan mengeluarkan kata-kata, mungkin dengan kebaikan dia atau mungkin macam segala macamnya. Kenapa dia diambil, kenapa ini? Ini termasuk bentuk niyahah, meratapi mayit.